Yang terhormat Prof. Aji selaku dosen pengampu mata kuliah pengauditan forensik dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kelompok kami dengan judul Pemahaman Tindak Pidana Fraud dalam Perspektif Perundang-undangan RI dan KUHP, Konsep Fraud 3 serta manfaatnya, dan kajian sosiologis terhadap korupsi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lutfia Aprilia Nasu dengan NIM 1009. Saya Halina Kamila dengan NIM 1013. Saya Priska Vesalia dengan NIM 1036. Yang pertama adalah fraud dalam perundangan. Tindak kecurangan pemerintahan Indonesia sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan, melibatkan berbagai oknum di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintah telah berupaya memberantas korupsi dengan memberdayakan lembaga penegak hukum dan membentuk KPK. Kecurangan ini sulit dideteksi karena pelakunya seringkali orang-orang yang dipercaya akuntansi forensik berperan penting dalam mengungkap kecurangan, terutama dalam pengumpulan bukti hukum oleh KPK, BPK, Kepolisian, BPKP, dan Inspektorat Jenderal Kementerian. Berikutnya, fraud dalam KUHP. Fraud merupakan penipuan yang sengaja dilakukan, yang menimbulkan kerugian pihak lain dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan dan atau kelompoknya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP menyebutkan beberapa pasal yang mencakup pengertian fraud seperti yang pertama ada pasal 362 tentang pencurian, kedua pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman, ketiga pasal 372 tentang penggelapan, keempat pasal 378 tentang perbuatan curang, lima pasal 396 tentang merugikan pemberi piutang dalam keadaan pailit, keenam pasal 406 tentang menghancurkan atau merusakkan barang, 7 pasal 209, 210, 387, 388, 415, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Berikutnya, fraud okupasional. Fraud ini mempunyai 3 cabang utama. Pertama ada corruption, kedua misappropriation, ketiga fraudulent statement. Selanjutnya akuntansi forensik dan jenis fraud. Dari ketiga cabang fraud pidana, security corporation, asset misappropriation, fraudulent statement, akuntan forensik memusatkan perhatian pada cabang fraudulent statement dalam audit atas laporan keuangan. Oleh karena itu, akuntan forensik hampir tidak menyentuh fraud yang melibatkan laporan keuangan menjadi menyesatkan dengan 2 pengecualian. Selanjutnya manfaat fraud free. Fraud free yang dibuat DCMI sangat bermanfaat. Fraud free memetakan fraud dalam lingkungan. Jika perusahaan mengetahui kalau ada karyawan yang melakukan fraud melalui whistleblowing misalnya, bagaimana cara perusahaan agar mengurangi tindakan yang dapat mendorong karyawan untuk melakukan fraud tersebut. Tekanan yang mendorong seseorang melakukan fraud antara lain tekanan finansial seperti hutang menumpuk, kebutuhan mendesak, gaya hidup mewah yang sulit dipertahankan. Saja yang bisa mengakui fraud di instan pemerintah. Bisa siapa aja, dari yang duduk di legislatif, eksekutif, sampai yudikatif. Kadang justru yang dipercaya malah yang curang. Kan di sini dijelaskan di PPT-nya kalau korupsi itu tidak banyak perubahan. Beberapa di antaranya merupakan penyakit kekanak-kanakan alias mencuri terang-terangan. Berarti bisa disebutkan kalau misalkan di sistem itu tuh di sistem perusahaan itu udah jelas kan. Nah, ada nggak sih contoh perusahaan yang
yang berhasil menangani fraud ini, meminimalisir fraud yang terjadi di internal perusahaan. Banyak. Ada beberapa contoh perusahaan yang berhasil meminimalisir fraud di perusahaan, antara lain PT Arta Trimitra Export Tama, yaitu perusahaan kontraktor interior. Ini menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat dengan 5 komponen utama seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring. Yang kedua ada Alfamart, yaitu PT Sumber Alfria Trijaya Tbk. Sebagai perusahaan retail besar, Alfamart mengembangkan strategi manajemen yang tepat untuk mengatasi kerugian akibat fraud, meskipun masih menghadapi tantangan di beberapa wilayah.